Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Hamid Trinukti dari kelas TE 2A. NIM saya 200101010. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perawatan dan perbaikan air conditioner atau AC. Sebelumnya, apa itu air conditioner? Air conditioner merupakan sebuah alat yang mampu mengkondisikan udara. Dengan kata lain, AC berfungsi sebagai penyejuk udara yang diinginkan dan nyaman bagi tubuh. AC lebih banyak digunakan di wilayah yang beriklim tropis dengan kondisi temperatur udara yang relatif tinggi. Komponen AC dikelompokkan menjadi 4 bagian. Ada komponen utama, komponen pendukung, kelistrikan, dan bahan pendingin atau refrigeran. Komponen utama AC diantaranya ada kompresor. Gambarnya kurang lebih seperti ini. Kompresor adalah sebuah alat yang berfungsi untuk menyalurkan gas refrigeran ke seluruh sistem. Jika dianalogikan, cara kerja kompresor AC layaknya seperti jantung di tubuh manusia. Kompresor memiliki 2 pipa, yaitu pipa isap atau suction pipe dan pipa tekan atau discharge pipe, dan memiliki 2 daerah tekanan, yaitu tekanan rendah dan tekanan tinggi. Yang kedua ada kondensor. Ya, gambarnya kurang lebih seperti ini. Kondensor berfungsi sebagai alat penukar kalor, menurunkan temperatur refrigeran, dan mengubah wujud refrigeran dari bentuk gas menjadi cair. Kondensor pada AC biasanya disimpan pada luar ruangan. Kondensor biasanya didinginkan oleh kipas. Fan ini berfungsi menghembuskan panas yang dihasilkan kondensor pada saat pelepasan kalor yang diserap oleh gas refrigeran. Agar proses pelepasan kalor bisa lebih cepat, pipa kondensor didesain berliku dan dilengkapi dengan sirip. Yang ketiga ada pipa kapiler. Pipa kapiler merupakan komponen utama yang berfungsi menurunkan tekanan refrigeran dan mengatur aliran refrigeran menuju evaporator. Fungsi utama pipa kapiler ini sangat vital. Karena apa? Menghubungkan 2 bagian tekanan berbeda, yaitu tekanan tinggi dan tekanan rendah. Refrigeran ini bertekanan tinggi sebelum melewati pipa kapiler akan diubah atau diturunkan tekanannya. Akibat dari penurunan tekanan refrigeran menyebabkan penurunan suhu. Yang keempat ada evaporator. Evaporator berfungsi menyerap dan mengalirkan panas dari udara ke refrigeran. Akibatnya, wujud cair refrigeran setelah melewati pipa kapiler akan berubah wujud menjadi gas. Secara sederhana, evaporator bisa dikatakan sebagai alat penukar panas. Udara panas di sekitar ruangan ber-AC diserap oleh evaporator dan masuk melewati sirip-sirip pipa sehingga suhu udara yang keluar dari sirip-sirip menjadi lebih rendah dari kondisi semula atau dingin. Sirkulasi udara ruangan ber-AC diatur oleh blower indoor. Kurang lebih gambar evaporator itu seperti ini. Selanjutnya, komponen pendukung AC diantaranya ada strainer atau saringan. Strainer atau saringan berfungsi menyaring kotoran atau yang terbawa oleh refrigeran di dalam sistem AC. Kotoran yang lolos dari saringan karena strainer rusak dapat menyebabkan penyumbatan pipa kapiler. Akibatnya, sirkulasi refrigeran menjadi terganggu. Yang kedua ada akumulator. Akumulator berfungsi sebagai penampung sementara refrigeran cair bertemperatur rendah dan campuran minyak pelumas evaporator. Selain itu, akumulator berfungsi mengatur sirkulasi air bahan refrigeran agar bisa keluar masuk melalui saluran isap kompresor. 3 ada minyak pelumas kompresor.
Minyak pelumas atau oli kompresor pada sistem AC berguna untuk melumasi bagian-bagian kompresor agar tidak cepat aus karena gesekan. Selain itu, minyak pelumas berfungsi meredam panas di bagian-bagian kompresor. Yang keempat ada fan atau blower. Pada komponen AC, blower terletak di bagian indoor yang berfungsi menghembuskan udara dingin yang dihasilkan evaporator. Fan atau kipas terletak pada bagian outdoor yang berfungsi mendinginkan refrigeran pada kondensor serta untuk membantu pelepasan panas pada kondensor. Komponen kelistrikan pada AC. Pertama ada termistor. Bentuknya itu kurang lebih seperti ini. Termistor adalah alat pengatur temperatur dengan begitu termistor mampu mengatur kerja kompresor secara otomatis berdasarkan perubahan temperatur. Biasanya termistor dipasang di bagian evaporator. Yang kedua ada PCB control. PCB control merupakan alat mengatur kerja keseluruhan unit AC. Di dalam komponen PCB control terdiri dari bermacam-macam alat elektrik seperti termistor, sensor, kapasitor, IC, trafo, fuse, saklar, relay, dan alat elektronik lainnya. Kapasitor. Kapasitor merupakan alat elektronik yang berfungsi sebagai penyimpanan muatan listrik sementara. Dikatakan sementara, kapasitor akan melepaskan semua muatan listrik yang terkandung secara tiba-tiba dalam waktu yang singkat. Besarnya muatan yang bisa ditampung terkandung dari kapasitor. Yang keempat ada overload motor protector atau OMP. OMP merupakan pengaman motor listrik kompresor. Alatnya itu kurang lebih seperti ini. Yang kelima ada motor listrik. Motor listrik berfungsi untuk menggerakkan kipas pada outdoor dan blower pada indoor. Bentuk dan ukuran motor listrik indoor dan outdoor itu berbeda. Keenam ada motor kompresor. Motor kompresor berfungsi menggerakkan mesin kompresor. Ketika motor bekerja, kompresor akan berfungsi sebagai sirkulator bahan pendingin menuju ke seluruh bagian sistem pendingin. Umumnya motor kompresor dikemas menjadi satu unit dengan kompresornya. Selanjutnya ada bagian AC yang perlu diperhatikan. Pertama itu periksa selang di servis AC. Kedua ada perhatikan receiver AC di service center. Ketiga, apakah pelumasannya cukup. Keempat, bersihkan pendingin di AC service. Yang kelima, mengecek freon di AC service. Perawatan AC secara sederhana. Ada dua proses pembersihan dalam maintenance AC, yaitu kecil dilakukan untuk bagian dalam atau indoor, misalnya filter dan penutup home AC. Yang besar itu mencakup komponen indoor berupa evaporatornya dan bagian luar outdoor. Ada pembersihan kecil biasanya dilakukan sesering mungkin, misalnya 2 minggu sekali. Pembersihan besar cukup dilakukan 3 bulan sekali. Langkah pengerjaan, pastikan maintenance AC dalam kondisi off atau tidak dialiri arus listrik. Yang kedua, buka penutup filter, lalu cabut dengan mendorongnya ke atas hingga filter keluar dari dudukannya dan tariklah. Ketiga, bersihkan swing pengaturan arah angin dari kisi-kisi penutup filter dengan air dan lap kering atau kuas. 4. Bersihkan filter home AC dengan menyiramnya memakai air sabun. Sikat bagian-bagian yang kotor, tetapi jangan menggunakan sikat kasar karena akan merusak elemen filter yang lunak. Yang kelima, keringkan sebelum filter dipasang kembali. Ya, berikut ada penayangan berupa perawatan dan perbaikan maintenance pada air conditioner atau AC.
kasih dari saya. Bila mana terdapat kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.